ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Saat ini, anggota ASEAN sebanyak 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Tujuan ASEAN adalah mewujudkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pendidikan pada negara anggotanya. Tujuan tersebut yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara, memajukan pendidikan di Asia Tenggara, menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, bekerjasama secara aktif di bidang pertanian dan industri, memperluas perdagangan, serta membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Nah, demikian penjelasan saya mengenai ASEAN. Yang kedua adalah APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. Pembentukan APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, pertama kali dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Pertemuan pertama diadakan pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Saat ini APEC beranggotakan 21 negara, yakni di bagian benua Amerika ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan juga Chili. Di bagian benua Asia ada Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan Rusia. Di bagian benua Australia, yaitu terdapat negara Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya ada EEC, European Economic Community. European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa, MEE adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma tahun 1957. Pembentukan MEE memiliki tujuan, yaitu yang pertama menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa, memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa, meningkatkan solidaritas dan kepedulian antara negara-negara anggota MEE. Yang kelima, melakukan perlindungan terhadap industri dan produk dari negara-negara anggota MEE. Demikian mengenai MEE. Selanjutnya adalah IMF, International Monetary Fund. International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional didirikan pada tanggal 27 September 1945 sesudah konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat. Tujuan IMF adalah memajukan kerjasama internasional di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan, sehingga mampu memperluas kesempatan kerja dan mencapai kemakmuran. Secara lebih luas, tujuan IMF adalah untuk memperluas perdagangan internasional, kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan real negara-negara anggota, memperluas kerjasama di bidang moneter bagi anggotanya, mewujudkan stabilitas kurs valuta asing negara yang menjadi anggotanya, serta mewujudkan sistem pembayaran internasional yang mudah. Kelompok inti IMF adalah kelompok 10, yaitu 10 negara kaya atau maju. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis, dan juga Swedia. Yang selanjutnya adalah IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, atau Bank Dunia untuk Perkembangan dan Pembangunan, sering juga disebut sebagai World Bank atau Bank Dunia. Didirikan pada 4 Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika. Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional terbesar yang membantu negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang mengalami masa transisi. Tujuan utama Bank Dunia adalah yang pertama, membantu usaha-usaha rekonstruksi dan pembangunan di negara-negara anggota melalui investasi yang produktif. Yang kedua, memulihkan fasilitas yang produktif untuk masa damai. Yang ketiga, mendorong pembangunan fasilitas dan sumber daya yang produktif, khususnya negara-negara yang kurang maju. Demikian mengenai IBRD. Kemudian ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Organization of Petroleum Exporting Countries didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak, oleh 5 negara pengekspor minyak, yaitu Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Irak, dan Venezuela. OPEC merupakan contoh kerjasama antar produsen minyak dunia untuk menciptakan stabilitas harga, permintaan, dan penawaran komoditas. Saat ini OPEC memiliki anggota, yakni 12 negara anggota. Jadi diantaranya 6 negara dari Asia, yaitu Irak, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dan 4 dari
Afrika, yaitu Aljazair, Nigeria, Libya, dan Angola. Kemudian dua negara dari Amerika, yaitu Ekuador dan juga Venezuela. OPEC mempunyai tujuan, yakni memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan saling menguntungkan, menentukan jumlah produksi minyak dunia. Demikian mengenai OPEC. WTO, World Trade Organization, atau Organisasi Perdagangan Dunia, adalah sebuah organisasi internasional yang mengatur jalannya perdagangan skala internasional. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awalnya, tujuan pembentukan WTO adalah untuk membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka dengan pengurangan hingga penghilangan hambatan dengan tarif maupun dengan non-tarif. Tujuan pembentukan WTO yang perlu diketahui yakni diantaranya meningkatkan standar hidup untuk masyarakat di seluruh dunia, menjamin terciptanya lapangan kerja, meningkatkan produksi dan perdagangan barang atau jasa, serta mengoptimalkan dan melindungi hingga melestarikan sumber daya dunia dan lingkungan alam. Demikian mengenai WTO. Selanjutnya ada ADB, Asian Development Bank. ADB atau Bank Pembangunan Asia. Kegiatan ADB dimulai sejak tanggal 19 Desember 1966 yang berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikannya ADB adalah memberikan pinjaman dana dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara yang sedang melakukan pembangunan. ADB memberikan pinjaman dengan syarat-syarat lunak. Anggota ADB terdiri dari negara-negara di kawasan Asia, Asia Timur, Tiongkok dan sekitarnya, dan juga di bagian Pasifik Selatan. Demikian mengenai ADB, ASEAN Development Bank. Kemudian ada GNB atau Gerakan Non-Blok, adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak berealisasi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas, teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, intervensi atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. GNB sendiri didirikan pada 1961 di Belgrade sebagai Conference of Heads of State of Government of Non-Aligned Countries. GNB sendiri adalah kekuatan multipolar yang menentang dominasi kekuatan bipolar pada masa Perang Dingin. Demikian mengenai gerakan non-blok.